Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rivaldi, NPM 1713051032. Yang terhormat Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembimbing 1 saya. Yang terhormat Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 2 saya. Yang terhormat Dr. Heru Sulistianta SPD MOR selaku pembahas saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kontribusi Kelincahan Reaksi dan Kecepatan terhadap Keterampilan Passing Atas Bola Voli. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan observasi dan pengamatan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa sebelum melakukan penelitian, peneliti mengamati secara langsung di lapangan. Mahasiswa pendidikan jasmani di Universitas Lampung mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, yaitu mengenai keterampilan bermain bola voli di bagian passing atas dan passing bawah yang kurang maksimal. Hal tersebut terlihat pada saat peneliti mengamati secara langsung di lapangan. Pada saat berusaha mengambil bola passing atas yang cepat, mahasiswa terlambat untuk kembali ke tempat. Mahasiswa terlambat mengantisipasi sehingga bola jatuh sebelum diterima. Pada saat mahasiswa berusaha mengambil bola yang jauh dari jangkauan, sering sekali terlambat atau bola sudah terjatuh. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan passing atas bola voli mahasiswa pendidikan jasmani di Universitas Lampung yang mengakibatkan kurang maksimal saat permainan. Identifikasi masalah. 1. Pada saat berusaha mengambil bola passing atas yang cepat, mahasiswa terlambat untuk kembali ke tempat. 2. Setelah mengambil bola yang berada di belakang, mahasiswa terlambat untuk kembali ke tempat. 3. Pada saat menerima bola, mahasiswa terlambat mengantisipasi sehingga bola jatuh sebelum diterima. 4. Pada saat melakukan passing atas ke tembok, jari tangan mahasiswa masih kaku sehingga mengakibatkan bola berpindah arah pantulan. 5. Pada saat mahasiswa berusaha mengambil bola yang jauh dari jangkauan, sering sekali terlambat atau bola sudah terjatuh. 6. Pada saat mahasiswa mengambil bola yang berada jauh di samping kiri ataupun samping kanannya, sering sekali terlambat sehingga bola jatuh sebelum diterima. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk menghindari masalah menjadi lebih luas dan salah penafsiran, maka perlu adanya batasan masalah sehingga ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah manfaat dan faktor yang mempengaruhi kelincahan, reaksi, dan kecepatan terhadap keterampilan passing atas pada permainan bola voli. Rumusan masalah. 1. Adakah kontribusi kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli? 2. Adakah kontribusi reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli? 3. Adakah kontribusi kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui adanya kontribusi kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli. 2. Untuk mengetahui adanya kontribusi reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli. 3. Untuk mengetahui adanya kontribusi kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Agar dapat digunakan sebagai bahan informasi. B. Bahan referensi dalam memberikan materi latihan kepada mahasiswa di lingkungan tempat latihan. Kedua, manfaat praktis. A. Bagi universitas. Menjadi sebuah sumbangsih pemikiran dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pemain dalam keterampilan passing atas bola voli. B. Bagi program studi tugas. Sebagai salah satu acuan dalam bahan pengkaji terhadap cabang olahraga bola voli. C. Bagi mahasiswa sebagai sarana meningkatkan kelincahan, reaksi, dan kecepatan. D. Bagi peneliti mengembangkan teori-teori yang hasilnya berguna bagi universitas, prodi, mahasiswa, dan semua pihak yang terkait dengan prestasi bola voli. E. Bagi pelatih atau guru olahraga sebagai upaya untuk meningkatkan kelincahan, reaksi, dan kecepatan bagi peserta didik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian permainan bola voli. Menurut Chandra 2010 halaman 15, bola voli merupakan permainan beregu bola besar. Bola voli dimainkan oleh 2 regu, tiap regu 6 pemain. Permainan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Di samping itu, penguasaan teknik-teknik dasar permainan harus matang. Dengan demikian, dapat melakukan gerakan-gerakan variasi dan kombinasi dari teknik-teknik dasar. Teknik dasar harus dikuasai dalam permainan bola voli, diantaranya servis, passing, smash, dan block. Sedangkan menurut Muhajir 2007,
Halaman 2, permainan bola voli diciptakan oleh William Game Morgan pada tahun 1995. Dia adalah seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men Christian Association atau YMCA, Amerika Serikat. Teknik dasar permainan bola voli. Menurut Dinata 2004, halaman 5, bahwa teknik dasar adalah faktor yang utama selain koordinasi fisik, taktik, dan mental seorang pemain. Teknik dasar permainan bola voli selalu berkembang sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Dalam permainan bola voli, ada beberapa bentuk teknik dasar yang harus dikuasai. Menurut Ahmadi, 2007 halaman 20, teknik-teknik dalam permainan bola voli terdiri atas servis, passing bawah, passing atas, blok, dan smash. Komponen kondisi fisik. Menurut Nuril Ahmadi 2007 halaman 65-66, komponen kondisi fisik terdiri dari 1. Kekuatan, 2. Daya tahan, 3. Daya ledak, 4. Kecepatan, 5. Daya lentur, 6. Kelincahan, 7. Koordinasi, 8. Keseimbangan, 9. Ketepatan, dan 10. Reaksi. Pengertian keterampilan passing atas bola voli. Menurut Chaplin 1997 halaman 34, ability atau kemampuan, cakapan, ketangkasan, bakat, atau kesanggupan merupakan tenaga atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek. Cara melakukan passing atas atau setup menurut Soeharno tapi tahun 1979 halaman 16 dilakukan dengan cara 1. Sikap permulaan, 2. Sikap saat perkenaan. Berdasarkan definisi kemampuan dan teknik passing atas, dapat digabungkan bahwa kemampuan atau ability passing atas adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan suatu yang diwujudkan melalui tindakan, khususnya dalam melakukan teknik passing atas. Pengertian kelincahan. Menurut Toho Colik Mutahir dan Ali Maksum 2007 halaman 56, kelincahan atau agility adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Misalnya, mampu berlari berbelok-belok, lari bolak-balik dalam jarak dan waktu tertentu, atau kemampuan berkelit dengan cepat dan posisi tetap berdiri stabil. Sedangkan menurut Ismaryati 2008 halaman 41, kelincahan atau agilitas adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Menurut Nur Hasan 2008 bahwa orang di dalam melakukan aktivitas fisik dipengaruhi oleh kecenderungan antara lain kemampuan memusatkan pikiran, semangat untuk mencari pengalaman baru, kondisi kesehatan, dalam hal ini status gizi bayi, perkembangan sosial, dan semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas tertentu menjadi tinggi karena koordinasi kesehatannya mendukung. Pengertian reaksi. Reaksi adalah suatu rangsangan yang dilakukan tubuh secara cepat yang diterima oleh alat indera. Maka kecepatan reaksi waktu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam melakukan suatu bentuk gerakan untuk rangsangan yang tepat dalam suatu peristiwa. Menurut Sajoto 1988 halaman 59 mengatakan, reaksi atau reaction adalah kemampuan seseorang segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang datang lewat indera, syaraf atau feeling lainnya. Sedangkan menurut Soeharno 1989 halaman 31, kecepatan reaksi adalah kemampuan organisme atlet untuk menjawab suatu rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsangan dalam waktu sesingkat mungkin. Sukadianto 2010 halaman 175. Pengertian kecepatan. Pengertian kecepatan menurut Harsono 2001 halaman 36 adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Sedangkan menurut Pick 1989 dalam Yuyun Yudiana dan kawan-kawan 2011 halaman 10, kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan,
di atas, maka disusun kerangka konseptual yang mana untuk melakukan permainan bola voli harus dapat menguasai kelincahan, reaksi, dan kecepatan untuk meningkatkan keterampilan passing atas bola voli. Dijelaskan pula bahwa power yaitu siklis dan asiklis. Perbedaan jelas ini terlihat dari segi kesesuaian jenis gerakan atau keterampilan gerak. Dalam kegiatan olahraga, power tersebut dapat dikenali dari perannya pada suatu cabang olahraga. Jadi jelas bahwa kelincahan, reaksi, dan kecepatan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan passing atas bola voli. Jika seorang pemain memiliki kelincahan, reaksi, dan kecepatan yang baik, maka akan menghasilkan keterampilan passing atas yang baik pula. Untuk lebih jelas dari masing-masing variabel bebas, X1 kelincahan, X2 reaksi, dan X3 kecepatan. Kemudian variabel terikatnya atau Y, yaitu keterampilan passing atas bola voli. Hipotesis penelitian. H1, ada kontribusi yang signifikan kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli. H2, ada kontribusi yang signifikan reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli. H3, ada kontribusi yang signifikan kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Menurut Ari Kunto 2006 halaman 190, metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif korelasional, yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Sesuai dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui adanya kontribusi kelincahan, reaksi, dan kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut Suharsini Arikunto 2006 halaman 130, bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2010 halaman 117. Suatu populasi menunjukkan kepada sekelompok subjek yang menjadi objek sasaran penelitian. Sukidjo Noto Atmojo 2012 halaman 117. Dari pengertian di atas terkandung arti bahwa populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa putra Penjaskes Universitas Lampung dengan jumlah 50 orang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bola voli tahun 2021. 2. Sampel. Menurut Suharsini Arikunto 2010 halaman 174 dikatakan bahwa sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Arikunto 2006 halaman 131, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka peneliti mengambil seluruh populasi yang berjumlah 50 mahasiswa untuk dijadikan sampel. Variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2007 halaman 3. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan satu variabel bebas. Ada 3 variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. X1 kelincahan, X2 reaksi, X3 kecepatan. 2 variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan passing atas bola voli. Definisi operasional variabel. 1. Variabel bebas. A. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dalam posisi-posisi di area tertentu. Kelincahan seseorang dapat diketahui dengan tes gigakaran dengan satuan detik. B. Reaksi atau reaction adalah kemampuan seseorang bergerak secepatnya dalam menanggapi rangsangan-rangsangan yang datang lewat indera, syaraf atau feeling lainnya. Reaksi seseorang dapat diketahui dengan whole body reaction dengan satuan detik. C. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu singkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak
dalam waktu yang cepat. B. Kecepatan seseorang dapat diketahui dengan tes lari sprint 60 meter. Dua variabel terikat. A. Keterampilan passing atas bola voli. Orang yang dikatakan bisa terampil merupakan orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya itu dengan cepat dan benar. Namun apabila orang itu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat tapi hasilnya tidak sesuai, dalam artian salah, maka orang itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang terampil. Keterampilan passing atas bola voli seseorang dapat diketahui dengan menggunakan tes keterampilan passing atas dari Brady. Desain penelitian. Desain penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena desain penelitian dapat menjadi pegangan yang jelas dalam melakukan penelitiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto 2010 halaman 90. Desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. X1 kelincahan, X2 reaksi, X3 kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Y. Bab 3. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2010 halaman 203, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis hingga lebih mudah diolah. Sedangkan menurut Sugiono 2010 halaman 102, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Instrumen tes dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Instrumen kelincahan menggunakan tes segitiga keran. 2. Instrumen tes reaksi menggunakan wall body reaction. 3. Instrumen tes kecepatan menggunakan lari sprint 60 meter. 4. Instrumen tes keterampilan passing atas menggunakan tes keterampilan passing atas dari Brady. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi atau tidak dari distribusi normal. 2. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang dimiliki variasi yang sama. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua variabel yang bersifat linear. Hipotesis penelitian. Uji hipotesis 1. Uji korelasi produk momen. Uji hipotesis 2 menggunakan uji korelasi produk momen. Uji hipotesis 3 menggunakan uji korelasi produk momen. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. 1. Deskripsi data penelitian. Rata-rata hasil kelincahan 12,73. Jumlah sampel di bawah rata-rata kelas kelincahan 22. Jumlah sampel di atas rata-rata kelas kelincahan 28. Standar deviasi kelincahan 1,48. Nilai minimum kelincahan 10,35. Nilai maksimum kelincahan 15,70. Rata-rata reaksi 0,32. Jumlah sampel di bawah rata-rata kelas reaksi 22. Jumlah sampel di atas rata-rata kelas reaksi 28. Standar deviasi reaksi 0,05. Nilai minimum reaksi 0,21. Nilai maksimum reaksi 0,48. Rata-rata kecepatan 8,08. Jumlah sampel di bawah rata-rata kelas kecepatan 24. Jumlah sampel di atas rata-rata kelas kecepatan 26. Standar deviasi kecepatan 0,92. Nilai minimum kecepatan 7,00. Nilai maksimum kecepatan 10,60. Rata-rata passing atas 32,36. Jumlah sampel di bawah rata-rata kelas 25. Jumlah sampel di atas rata-rata kelas 25. Standar deviasi passing atas 12,72. Nilai minimum passing atas 15,00. Nilai maksimum passing atas 58,00.
A. Deskripsi data kelincahan mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kelincahan mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa rata-rata kelincahan adalah 17,73. Jumlah sampel yang berada di bawah rata-rata kelas adalah 22 mahasiswa. Jumlah sampel yang berada di atas rata-rata kelas adalah 28 mahasiswa. Standar defisiasi kelincahan adalah 1,48, nilai minimum kelincahan adalah 10,35, dan nilai maksimum kelincahan adalah 15,70, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. B. Deskripsi data reaksi mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel reaksi mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa rata-rata reaksi adalah 0,32. Jumlah sampel yang berada di bawah rata-rata kelas adalah 22 mahasiswa. Jumlah sampel yang berada di atas rata-rata kelas adalah 28 mahasiswa. Standar defisiasi reaksi adalah 0,05. Nilai minimum reaksi adalah 0,21 dan nilai maksimum reaksi adalah 0,48. Sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. C. Deskripsi data kecepatan mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kecepatan mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan adalah 8,08. Jumlah sampel yang berada di bawah rata-rata kelas adalah 24 mahasiswa. Jumlah sampel yang berada di atas rata-rata kelas adalah 26 mahasiswa. Standar defisiasi kecepatan adalah 0,92. Nilai minimum kecepatan adalah 7,00 dan nilai maksimum kecepatan adalah 10,60. Sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Deskripsi data keterampilan passing atas mahasiswa Putra Pendidikan Jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020-2021. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel keterampilan passing atas mahasiswa Pendidikan Jasmani di Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan passing atas adalah 8,08. Jumlah sampel yang berada di bawah rata-rata kelas adalah 24 mahasiswa. Jumlah sampel yang berada di atas rata-rata kelas adalah 26 mahasiswa. Standar defisiasi keterampilan passing atas adalah 0,92. Nilai minimum keterampilan passing atas adalah 7,00 dan nilai maksimum kecepatan adalah 10,60. Sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Dua, uji prasyarat. A. Uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Linear-Force. Hujana 2002 halaman 466. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. 1. Kelincahan. L hitung 0,101, L tabel 0,125, simpulan normal. 2. Reaksi. L hitung 0,121, L tabel 0,125, simpulan normal. 3. Kecepatan. L hitung 0,111, L tabel 0,125, simpulan normal. Passing atas. L hitung 0,099, L tabel 0,125, simpulan normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas berupa jika L hitung kurang dari L tabel artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya data tersebut tidak berdistribusi normal. Hujana 2002 halaman 466.
B. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki variasi yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dan varians terkecil dari masing-masing kelompok sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varians yang sama. Berikut hasil uji homogenitas data disajikan pada tabel berikut. X1 dan Y, F hitung 1,000, F tabel 1,607, simpulan homogen. X2 dan Y, F hitung 1,000, F tabel 1,607, simpulan homogen. X1 dan 2, F hitung 1,000, F tabel 1,607, simpulan homogen. C. Uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji untuk mengetahui linear tidaknya bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, hasil sebagai berikut. 1. Variabel passing atas pelincahan. F hitung 1,297, F tabel 2,232, simpulan linear. 2. Variabel passing atas reaksi, F hitung 0,649, F tabel 2,232, simpulan linear. 3. Variabel passing atas kecepatan, F hitung 1,029, F tabel 2,030, simpulan linear. Hipotesis 1. Kontribusi kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, T hitung sebesar 6,78, T tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, dibagi 2 sama dengan 2,5%. Atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF N-2 atau 50-2 sama dengan 48. Diperoleh untuk T tabel sebesar 2,011. Kriteria pengujian, H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Simpulan, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, 6 atau 6,78 lebih besar dari 2,011, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial, ada kontribusi yang signifikan kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Besarnya nilai korelasi atau hubungan R antara kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli yaitu sebesar 0,698 atau kuat, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,487 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh atau kontribusi variabel bebas kelincahan terhadap variabel terikat keterampilan passing atas adalah sebesar 48,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hipotesis 2, kontribusi reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli. Berdasarkan analisis data diperoleh, terhitung sebesar 4,686. Tabel distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5%, bagi 2 sama dengan 2,5%, atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan BF N-2 atau 50-2 sama 48 diperoleh untuk T tabel sebesar 2,011. Kriteria pengujian, H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,686 lebih besar dari 2,011, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial,
Ada kontribusi yang signifikan reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli. Hipotesis 3, kontribusi kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Berdasarkan analisis data diperoleh terhitung sebesar 5,024. Double distribusi T dicari pada alfa sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5% atau uji dua sisi dengan derajat kebebasan atau DF N-2 atau 50 dikurang min 2 sama dengan 48 diperoleh untuk T double sebesar 2,01. Kriteria pengujian H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T double. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T double. Simpulan, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari T double atau 5,024 lebih besar dari 2,011, maka H0 ditolak. Artinya secara parsial ada kontribusi yang signifikan kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Pembahasan. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada variabel kelincahan dan keterampilan passing atas, dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi yang signifikan kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa atlet yang memiliki kelincahan yang baik akan mampu melakukan passing atas bola voli dengan baik juga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa passing atas bola voli terkait dengan kelincahan yang dimiliki para mahasiswa. Di samping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelincahan penting dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap atlet dalam meningkatkan keterampilan bola voli. Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa ada kontribusi yang signifikan reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin baik reaksi, semakin baik pula keterampilan passing atas bola voli. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Ada kontribusi yang signifikan kelincahan terhadap keterampilan passing atas bola voli mahasiswa putra pendidikan jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. 2. Ada kontribusi yang signifikan reaksi terhadap keterampilan passing atas bola voli mahasiswa putra pendidikan jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. 3. Ada kontribusi yang signifikan kecepatan terhadap keterampilan passing atas bola voli putra pendidikan jasmani Universitas Lampung tahun ajaran 2020 sampai 2021. Saran. 1. Hendaknya dalam penelitian yang akan datang menggunakan sampel yang sudah pengalaman dalam melakukan passing atas sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal. 2. Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk mengkaji variabel-variabel kondisi fisik lain yang berhubungan dengan passing atas agar diperoleh informasi yang lengkap guna menyusun program latihan bagi pemain. 3. Keseriusan sampel dalam melaksanakan akan tes hendaknya lebih diperhatikan agar tes dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. 4. Sampel diberikan waktu untuk mengistirahatkan tubuh dengan maksud agar tidak melakukan aktivitas yang berat sebelum melaksanakan tes. Itulah presentasi skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.